Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang Slope Mass Rating Romana 1985. Materi ini disusun oleh yang pertama Muhammad Nur Wahid dengan NPM 042, saya sendiri Rehan Muhammad Syafnur dengan NPM 044, Irfan Sukma Ramadan dengan NPM 062, dan Diah Saras dengan NPM 063. Pada materi ini terdiri dari 4 outline. Yang pertama ada pengertian dan fungsi, yang kedua itu ada parameter, yang ketiga itu ada konsep perhitungan, dan yang terakhir itu ada contoh pengukuran. Yang pertama, pengertian dan fungsi. Slope Mass Rating atau disingkat dengan SMR digunakan untuk memperkirakan sudut kemiringan lereng, pengupasan yang aman berdasarkan parameter RMR atau Rock Mass Rating. Pada tahun 1985, Romana mengusulkan sistem klasifikasi Slope Mass Rating atau SMR. SMR ini diperoleh dari RMR berdasarkan Biniawski pada tahun 1989 dengan mengurangi hubungan faktor penyesuaian lereng dan menambahkan faktor tergantung pada metode penggalian. Sign and Goal 1999. Romana mengembangkan suatu sistem klasifikasi Slope Mass Rating yang memungkinkan sistem RMR diaplikasikan untuk menganalisis kestabilan lereng yang dikaitkan dengan geometri lereng dan diskontinuitas. Parameter yang dibutuhkan dalam klasifikasi SMR Romana 1985 yaitu Rock Mass Rating atau RMR yang diperoleh dari pembobotan massa batuan berdasarkan Biniawski 1989. Yang kedua adalah Deep Direction dari permukaan lereng, disimbolkan dengan alpha S. Yang ketiga adalah Deep Direction bidang diskontinuitas, disimbolkan dengan alpha J. Lalu sudut kemiringan atau deep bidang diskontinuitas dengan simbol beta J. Yang kelima yaitu sudut kemiringan lereng atau slope disimbolkan dengan beta S. Perhitungan RMR dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan perhitungan SMR. Parameter, pembobotan, serta kondisi dan rentang penilaian yang dibutuhkan untuk menghitung RMR berdasarkan Biniawski tahun 1989, yaitu terdapat pada tabel berikut. Adapun parameter-parameter yang dibutuhkan seperti kekuatan batuan utuh, nilai kualitas inti bor atau RQD, spasi bidang ketidakmenerusan, kondisi bidang ketidakmenerusan, serta keairan. Hubungan nilai RMR dengan faktor penyesuaian dari orientasi kekar terhadap pembobotan orientasi lereng dan sistem pengupasan lereng berdasarkan Romana 1985. SMR sama dengan RMR ditambah F1 dikali F2 dikali F3 tambah F4. Rumus berikut ini melibatkan 4 faktor dalam penilaian SMR. Faktor tersebut diantaranya F1 yang telah disebutkan tadi, yaitu mencerminkan paralelisme antara arah kekar dan arah lereng. F2 memperlihatkan kemiringan kekar. F3 memperlihatkan hubungan kemiringan kekar dengan kemiringan lereng. F4 merupakan penyesuaian untuk metode pengupasan yang dijelaskan pada tabel 3. Tabel berikut ini merupakan parameter dari pembobotan massa batuan SMR berdasarkan faktor yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Kemudian terdapat nilai rumus, diskontinuitas, serta nilai-nilai yang terdapat dari parameter dari sangat baik sampai ke sangat tidak baik. Tabel berikut merupakan penjelasan dari setiap kelas SMR pada klasifikasi Romana tahun 1985 dalam Endarianto tahun 2007, yaitu nilai SMR, kelas, kemudian deskripsi dengan keterangan sangat buruk sampai sangat baik, kemudian kestabilan dari sangat tidak stabil sampai sangat stabil, kemudian longsoran dan stabilisasi. Tabel berikut menyatakan untuk lereng stabil akan menghasilkan nilai SMR lebih dari 80. Untuk SMR antara 60 sampai 80 termasuk ke dalam kelas stabil dengan kemungkinan bisa terjadi longsoran berupa blok.
Untuk SMR antara 40-60 termasuk dalam kelas stabil, di mana probabilitas longsornya 40%. Untuk SMR antara 20-40 termasuk dalam kelas stabil dengan probabilitas 60% yang kemungkinan terjadi longsoran bidang atau baji besar. Untuk nilai SMR antara 0-20 termasuk ke dalam lereng yang sangat tidak stabil dengan probabilitas longsor 90% dan jenis longsor bidang atau seperti reruntuhan material lepas. Ini merupakan contoh pengukuran analisis kestabilan lereng batu di Jalan Raya Lokna, kilometer 17,8 Kabupaten Aceh Besar. Di sini akan dilakukan pengukuran pada dua lereng, yaitu lereng 1 dan lereng 2. Berdasarkan hasil pengukuran lapangan, lereng 1 memiliki kemiringan lereng 70 derajat dengan jurus 160 derajat north. Setelah dilakukan pengolahan data, ditemukan dua unit joint set seperti pada gambar. Slope kinematis analisis lereng 1 menunjukkan bahwa longsoran jenis baji kemungkinan terjadi. Longsoran baji terjadi karena bidang diskontinuitas J1 dan J2 yang berpotongan. Titik perpotongan ini berada dalam sudut geser dalam dan lebih landai dari kemiringan lereng dengan arah plunge 295 derajat north dan sudut plunge 40 derajat. Selain longsoran baji, di lereng 1 juga bisa terjadi longsoran planar, dikarenakan bidang J1 hampir sejajar dengan arah lereng dengan sudut antara lereng dengan J1 sebesar 14 derajat. Sedangkan syarat longsoran planar menurut Will dan Mann 2004, sudut kemiringan lereng harus lebih besar dari sudut kemiringan bidang planar, dan sudut kemiringan bidang lebih besar dari sudut geser dalam. Syarat ini sudah dipenuhi oleh lereng 1. Pada lereng 2 terdapat dua bidang joint set, yaitu J1 dan J2 yang berpotongan. Sudut bidang plunge lebih landai daripada kemiringan lereng. Sudut bidang plunge lebih kecil daripada sudut geser dalam. Karena hal ini, lereng 2 bukan merupakan longsoran baji, melainkan bisa terjadi longsoran gulingan atau toppling. Sebelum menghitung nilai SMR, kita mencari dulu nilai RMR-nya, di mana nilai RMR ini didapatkan dari total parameter seperti kekuatan batuan utuh, RQD, spasi bidang diskontinuitas, kondisi lereng, dan keairan. Seperti dijelaskan pada slide sebelumnya, dalam menghitung nilai SMR berdasarkan Romana, dibutuhkan nilai RMR, F1, F2, F3, dan F4. Berikut merupakan hasil perhitungan mencari nilai F1, F2, F3, dan F4. Pada lereng 1, nilai-nilai ini dibagi menjadi pembobotan berdasarkan tipe longsoran baji dan planar, sedangkan pada lereng 2, pembobotan ini berdasarkan tipe longsoran toppling. Untuk lereng 1, tipe longsoran baji nilai SMR-nya 55,35. Ini menunjukkan bahwa lereng 1 longsoran baji masuk ke kelas 3 dengan kondisi normal dan lereng stabil sebagian. Sedangkan pada lereng 1 tipe longsoran planar nilai SMR-nya adalah 21. Ini menunjukkan bahwa longsoran planar ini masuk ke kelas 4 dengan kondisi yang buruk dan lereng tidak stabil. Sedangkan pada lereng 2 tipe longsoran toppling nilai SMR-nya 53,25. Ini menunjukkan bahwa lereng 2 masuk ke kelas 3 dengan kondisi normal dan lereng stabil sebagian. Contoh lain dalam penghitungan SMR Roman 1985 yaitu pada tambang terbuka batubara pada formasi Balikpapan dan formasi Kampung Baru, sebagaimana ditampilkan dalam tabel hasil perhitungan SMR sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.